Pertama kali berterima kasih. Bab 60. Raihan pun terkejut dengan perbuatan Yuki. Pipinya terasa sakit dan panas. Dia menyentuhnya dengan satu tangan. Darah merah yang segar. Yuki tidak disangka berani melukai wajahnya. Matanya yang gelap berubah menjadi lebih gelap daripada malam. Amarah yang melonjak membuat matanya memerah. Sementara Yuki, yang tidak tahu dengan kondisinya sekarang ini, masih saja sembarangan menendangnya. Raihan merasa dirinya sudah sampai di batas kesabarannya. Tidak bisa ditahan lagi. Alisnya yang tebal mengkerut, melirik gadis kecil yang sedang menggeliat di pelukannya itu. Pipinya yang merah padam, rambut panjangnya yang indah telah basah oleh keringat. Wajahnya berantakan, bibirnya kelabu, mata tanpa semangat, terlalu rendahan, tidak ada keindahan sama sekali. Tetapi Raihan menyadari, perlakuannya terhadap Yuki terlalu kejam. Apabila ada wanita lain yang berani memperlakukannya seperti ini, Agus pasti akan membereskannya. Namun dia tidak bisa bertindak sedingin itu kepada Yuki. Dia sangat imut, nakal, bahkan seliar sekarang pun. Raihan sangat menyukainya. Menerima nasib sambil menghela napas, Raihan menghentikan tendangan liar dari Yuki. Dengan suara lembut dia berkata, "Sudahlah, menurut saja. Jangan bergerak sembarangan. Aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Setelah dicek dokter, maka akan lebih baik. Kalau kamu tidak menurut seperti ini, menolak untuk pergi ke rumah sakit, bayi kecil dalam perutmu akan mati." Agus terkejut dan membelalakan matanya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi. Meskipun wajahnya tergores, Raihan tidak marah. Malahan masih sabar menenangkan pembuat onar ini. Ajaib, dunia ini sudah gila. Mendengar Raihan menyebut bayi itu, hati Yuki mulai sakit. Dia mendongakkan wajah yang merah memanas, lalu memohon kepada Raihan. "Raihan, jangan ambil bayiku ya. Aku sangat menyayangi dia. Aku akan menjadi ibu yang baik. Ibuku meninggal ketika aku masih kecil. Aku sangat merindukan ibuku. Raihan, jangan ambil bayiku. Aku ingin menjadi seorang ibu. Kumohon." Air mata Yuki mulai mengalir setetes demi setetes. Hatinya rapuh dan tak berdaya. Hati Raihan tiba-tiba melembut bagai genangan di air mata. Sakit rasanya. Ibunya juga meninggalkannya ketika dia masih sangat kecil. Bahkan menggunakan cara yang paling kejam. Raihan pun memeluk Yuki dengan erat, menempelkan pipinya ke wajahnya yang panas. Suara Raihan sangat lembut, seolah-olah gadis di depannya ini adalah orang yang paling berharga untuknya. "Bodoh, bagaimana mungkin aku mengambil bayimu? Dia aman di perutmu. Tidak ada yang berani mengganggunya. Setelah 7 bulan, kamu akan punya bayi yang cantik. Kamu benar, kamu akan menjadi ibu yang baik. Jangan khawatir, ada aku di sampingmu. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Setelah yakin bahwa bayinya tidak akan bermasalah, Yuki merasa tidak ada tenaga yang tersisa di tubuhnya. Perjuangan barusan telah menghabiskan seluruh tenaganya. Raihan itu seorang bajingan, bukan? Namun, tidak tahu mengapa dia merasa bahwa dia bisa mempercayai janji Raihan. Raihan berkata bahwa akan melindunginya dan bayinya, maka pasti dia akan melakukannya. Wajahnya menengadah ke arah Raihan, melepaskan senyum lebar. Tangan kecil Yuki menggenggam erat ke meja di dada Raihan. Dengan rasa ketergantungan dan rasa terima kasih, berkata dengan suara rendah, "Raihan, kamu sangat baik. Terima kasih." Hatinya bergetar setelah mendengar suara Yuki. Ini adalah pertama kalinya Yuki mengucapkan terima kasih kepadanya.
Yuki akhirnya menerimanya. Melihat Yuki yang tertidur di lengannya, Raihan menundukkan kepalanya, lalu memberikan ciuman manja di kening Yuki. Kesedihan yang tidak terkatakan. Bab 61. Setelah bangun, Yuki menyadari dirinya sedang terbaring di bangsal rumah sakit, bersih dan tenang. Bangsal ini sangat besar, sekitar 100 meter lebih luasnya. Berbeda dengan bangsal biasa yang penuh sesak. Bangsal ini memiliki kamar mandi yang besar, dapur terbuka, lemari es yang besar dan televisi. Bahkan masih ada peralatan kebugaran. Meski semuanya terbuka, ruangan itu masih dibatasi oleh tanaman hijau dan furnitur. Suasananya senyaman apartemen. Selain ada berbagai tombol peralatan dan alat pemantau jantung janin di samping tempat tidur, selebihnya tidak berbeda dengan apartemen biasa. Di sampingnya berdiri seorang wanita setengah baya yang berpakaian rapi. Melihat Yuki terbangun, dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. "Nona Yuki, kamu sudah bangun? Aku sudah memasak bubur untukmu. Apa perlu sekarang kubawakan ke sini?" Meskipun ini adalah pertanyaan, tetapi kata-kata tersebut diiringi nada yang tidak bisa disangkal. "Maaf, siapa kamu?" ujar Yuki agak bingung. "Aku adalah Bibi Dewi. Tuan muda sengaja menyuruhku untuk menemani Anda di sini." Bibi Dewi juga merasa aneh. Sebenarnya ada apa dengan gadis ini? Raihan tiba-tiba mengajaknya dari rumah untuk datang ke sini dan merawat gadis ini. Dia adalah perawat tuan muda. Identitasnya jauh lebih terhormat dibanding pelayan biasa. "Raihan di mana?" Yuki melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Raihan di sana. Bibi Dewi menjawab dengan sedikit tidak bahagia. "Tuan muda pergi ke kantor." Nama tuan muda pun berani dia sebut. Benar-benar lancang. Di perutnya juga ada anak dari tuan muda. Namun bagus juga sih, Nona Yuki bisa menambahkan seorang cucu bagi keluarga Raihan. Bisa dibilang sebuah prestasi. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Bibi Dewi berubah menjadi lebih lembut. Lalu dia berkata, "Aku akan mengambilkanmu bubur dan hidangan kecil. Setelah makan, istirahatlah sejenak. Lagi pula, kamu sedang berbadan dua. Harus beristirahat lebih banyak." Yuki tidak punya nafsu makan, tapi dia terlalu sungkan untuk menolak kebaikan Bibi Dewi. Akhirnya memutuskan untuk memakannya juga. Setelah makan dan tidak ada hal lain lagi yang bisa dilakukannya, Yuki menyalakan televisi dan menontonnya sambil bermalas-malasan. Televisi sedang menyiarkan berita membosankan. Di saat Yuki hendak mengganti saluran, muncul sesosok orang di pandangannya. Jari-jari panjang Yuki menggenggam sprei. Mata cantiknya membelalak memandang pria yang sedang diwawancarai di televisi. Itu adalah Stephen, kakak seniornya. Dia terlihat sedikit lebih kurus, namun masih tampak elegan, sederhana dan sopan, lembut bagaikan batu giok. Mata Yuki menatap televisi dengan dekat. Dengan pandangan kagum penuh hasrat, dia dengan rakus menatap wajah akrab dan asing di televisi. Mencoba untuk mengingatnya dalam-dalam di pikirannya. Tidak akan pernah lupa. "Presiden Stephen, kali ini Anda menyumbang dana 50 juta untuk renovasi galeri seni Kota C. Apa pertimbangan Anda?" tanya wartawan itu dengan agresif. "Karena seorang teman lama. Aku mempunyai seorang teman yang sudah lama hilang kontak.
Ku dengar dia sekarang berada di kota C. Dia sangat suka melukis. Aku menyumbang ke galeri seni karena aku berharap ketika dia masuk ke sana untuk melihat pameran seni, dia dapat memiliki suasana hati yang baik. Tampaknya teman lama ini sangat penting bagi Anda. Dia adalah seorang pria ataukah seorang wanita yang cantik? Tanya wartawan itu dengan penasaran. Stephen tersenyum dan berkata, dia adalah seorang gadis yang sangat imut. Kerumunan di sekitar tiba-tiba merusuh kecil. Presiden Stephen, bukankah Anda sudah bertunangan dengan anak wali kota? Anda tidak takut tunanganmu akan cemburu jika mendengar ini? Reporter itu menjadi semangat, merasa dirinya berhasil menggali sebuah gosip besar. Bahkan, dia sudah menyusun judul berita untuk besok. Cinta pertama Stephen yang tak terlupakan. Anak wali kota yang menjadi pelarian. Jawaban apa yang diberikan oleh Stephen sudah tidak terdengar jelas di telinga Yuki. Tiba-tiba air matanya mengalir. Tidak perlu penjelasan apapun. Dia tahu bahwa gadis imut yang dibicarakan oleh Stephen adalah Yuki sendiri. Senior Stephen ternyata tidak pernah melupakannya. Senior Stephen, lupakan saja dia. Dia tidak layak diingat oleh Stephen. Dia suram, seorang wanita tanpa masa depan. Sedangkan tunangannya, dia cerdas dan bahagia. Hidupnya 10.000 kali lebih baik daripada hidup Yuki. Yuki menundukkan kepalanya di lengannya, meneteskan air mata, seperti binatang kecil yang terluka, bersembunyi di sudut menjilati lukanya. Kenangan itu seperti membanjiri semua pikirannya. Kesedihan yang sulit untuk dikatakan.